Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin dan beberapa major coin yang lumayan outperform ya. Kita akan mulai dulu dari Bitcoinnya. Nah untuk Bitcoinnya sendiri, kemarin saya sudah katakan kalau ada potensi kita bakal rebound ke area sekitaran 51.500 sampai ke 54.000. Dan kalau kita perhatikan hari ini sebenarnya dia sudah sentuh ke area 51.500 dan udah mulai terjadi sedikit rejection. Nah, jadi kita udah harus mulai lebih hati-hati, karena kalau dia gagal bertahan di atas area 51.500, ada potensi kita bakal retest kembali ke area support 40.000 ini. Jadi support 40.000 ini saya tandai deh di area sekitaran sini. Nah, sekarang saya juga akan gambarkan satu trend line yang ada di sini. Oke, kalau teman-teman perhatikan kemarin kita sempat breakdown dari area trend line ini, dan sekarang sedang mencoba untuk retest. Makanya saya katakan ada potensi maksimumnya di sekitaran 54.000. Jadi kita bisa saja sideways di sini dulu terlebih dahulu, setelah itu akan naik kembali. Nah, kemungkinan besar nanti di sekitaran 52 sampai 54.000 itu bisa ada pressure. Jadi kalau ada selling pressure, kita bisa saja retest kembali ke area wick yang sebelumnya, atau di sekitaran 40 sampai 41.000. Jadi itu yang perlu kita waspadai buat pergerakan Bitcoin. Nah, invalidasi poinnya di mana? Invalidasi poinnya itu terjadi ketika Bitcoin berhasil breakout dari area sekitaran 58.000 ya kalau saya katakan. Jadi kalau nanti Bitcoin berhasil breakout dari area sekitaran 58 ribuan, maka skenario-nya akan menjadi lebih bullish ya. Dan mungkin kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan all-time high yang baru. Nah, tapi perlu diingat, ini hanya terjadi kalau Bitcoin-nya berhasil breakout dari 58.500. Untuk saat ini pandangan saya masih lebih ke bawah ya untuk pergerakan selanjutnya. Mungkin kita akan ada pemantulan terlebih dahulu, tapi harusnya cuma sampai ke sekitaran 52 sampai 54 ribuan. Jadi seperti itu pandangan saya buat pergerakan Bitcoin selanjutnya. Nah, sekarang saya akan coba bahas juga untuk koin Ethereum. Nah, kita bisa perhatikan ya untuk Ethereum sendiri kelihatannya lumayan outperform Bitcoin. Karena kalau diperhatikan, di sini saya juga bisa gambarkan satu trendline, dan sampai saat ini Ethereum masih belum breakdown dari area trendline tersebut. Dan itu merupakan petanda yang cukup positif, artinya buying pressure masih sangat kuat ya di area sekitaran 4 ribuan. Dan dari kemarin sebenarnya saya masih ekspektasikan harga naik ke sekitaran 5.000 US dollar, karena ini merupakan area resistensi psikologi yang harusnya bisa dicapai untuk Ethereum. Kemarin estimasi saya bisa di sekitaran 11 sampai 12 Desember ya. Jadi itu perlu kita perhatikan. Tapi kembali lagi ini juga harus didukung dengan chart Bitcoin-nya. Jadi kalau Bitcoin-nya turun, pastinya Ethereum berpotensi breakdown juga. Jadi itu perlu kita waspadai. Jadi kalau mau coba entry harus selalu pasang stop loss yang ketat ya buat Ethereum ini. Oke, sebenarnya ini merupakan trendline yang di bagian bawah. Saya juga bisa gambarkan trendline yang ada di bagian atas. Nah, kalau diperhatikan, untuk trendline bagian atasnya akan bawa Ethereum ke sekitaran 5.300 sampai 5.400. Jadi itu juga merupakan target krusial selanjutnya yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk saat ini target saya di 5.000 dan 5.300. Tapi sekali lagi, kalau nanti Bitcoin-nya breakdown lebih parah, kemungkinan besar skenario ini tidak akan valid lagi. Sebenarnya ada beberapa hal yang buat saya lumayan bullish juga untuk Ethereum dari sisi fundamentalnya dan dari sisi teknikalnya. Kalau dari sisi fundamentalnya, kedepannya Ethereum bakal lebih cenderung deflationary ya, karena untuk hadiah miningnya kedepannya akan lebih berkurang. Sedangkan untuk teknikalnya, teman-teman bisa perhatikan chartnya Ethereum dominance yang lumayan mendominasi saat ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin Ethereum. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin Luna. Oke, kalau kita perhatikan untuk koin Luna sendiri juga lumayan outperform market, dan dia udah berhasil breakout dari upper channelnya. Kemarin sempat retest sekali, setelah itu langsung mantul kembali. Jadi ini juga ada sentimen positifnya, di mana ada lumayan banyak koin Luna yang saat ini udah di burn dan juga di stake. Nah, karena kalau kita perhatikan hadiah staking di ekosistem Luna itu cenderung besar juga ya. Jadi orang-orang pada mencoba staking di sana. Oke, jadi kemarin saya sempat katakan targetnya ada di sekitaran 70 dan 80 dolar. Nah, ini sudah hampir sentuh ke target kedua saya, tapi udah mulai terjadi rejection, dan kemarin saya juga udah sempat suruh TP di area sekitaran 70-an. Nah, untuk Luna sendiri ini juga mirip dengan Ethereum. Menurut saya masih possible untuk melanjutkan kenaikannya ke sekitaran 90 dolar atau bahkan 100 dolar. Tapi pastinya ini harus didukung oleh chartnya Bitcoin juga. Kalau Bitcoinnya mengarah ke bawah,
maka kemungkinan besar kita akan melihat movement yang sideways ke bawah ya. Tapi kalau Bitcoinnya sideways atau cenderung mengarah ke atas, maka ada potensi kita masih bisa melihat Luna ke $90 atau bahkan $100. Jadi seperti itu pandangan saya buat koin Luna. Nah, buat teman-teman yang mau coba ekosistemnya juga bisa, karena menurut saya Luna itu salah satu ekosistem yang cukup menarik ya untuk dieksplor, baik dari sisi NFT, stablecoin, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu saja untuk koin Luna, dan yang terakhir saya akan bahas koin Matic. Oke, jadi ini merupakan koin terakhir ya yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, kalau diperhatikan untuk Matic sendiri, sebenarnya dia udah sentuh ke area resisten. Jadi kita udah harus lebih hati-hati, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, kalau nanti Matic berhasil breakout dari area resisten ini, ada potensi kita bakal melanjutkan kenaikan lagi. Dikarenakan Matic juga ada sedikit sentimen positif, jadi kita perlu perhatikan juga, dia bisa saja breakout secara tiba-tiba. Jadi nanti area breakout itu bisa menjadi area entry trigger kita. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya tidak sarankan buat akumulasi lagi buat koin Matic karena dia udah mencapai ke area resisten. Tapi kalau nantinya dia berhasil breakout, nah itu bisa menjadi consideration ya buat kita akumulasi kembali. Saya kemarin juga ada hold ya, di koreksi kemarin dan beberapa kali trade juga di koin Matic ini. Nah, buat teman-teman yang di future sebenarnya bisa manfaatin keadaan di resisten ini buat long ataupun short ya. Jadi kalau nanti dia terjadi rejection yang cukup dalam, itu bisa kita coba buat short sementara. Ya mungkin targetnya sampai ke area sekitaran 1,9 atau $2. Nah nanti dari sana baru kita perhatikan lagi sentimennya. Kalau masih kuat kita bisa buyback kembali di sekitaran $2 untuk ngikutin tren berikutnya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja untuk pembahasan koin kali ini. Sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.